Saya jalan tuh di perjalanan sekitar 30 menit sampai 40 menitan lah, emang cukup jauh ya. Tapi nggak jauh banget, udah ngebut tuh segitu waktunya. Tiba-tiba mobil mati, asap ngebul. Terus tangannya udah kaku. Terus kulit-kulit itu udah kayak membiru tuh, seakan-akan kayak nya tuh udah 2 hari apa 3 hari yang lalu lah. Padahal baru tuh, teman saya aja yang tadi ikut aneh. Tiba-tiba ada RT apa warga lain lah ke belakang ngobrol ke orang tuanya. Kalau bisa jangan dikuburin di sini. Jangan dikuburin di kampung ini atau di lingkungan inilah. Katanya dia tuh ya, bahasanya tuh manusia-manusia apa sih yang sekarang itulah pokoknya yang lagi ini. Itu dia jadi laki demen sama laki gitu modelnya katanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi nih bersama gue Nardi di obrolan tengah malam. Semakin malam makin serak. Oke nih sob, kali ini gue sudah menghadirkan seorang narasumber yang mungkin kalian tahu siapa narasumber gue, dan narasumber gue ini juga sempat cerita tentang pengalamannya nih menjadi supir ambulan. Dan penasaran sama siapa narasumbernya? Langsung aja kita sapa. Selamat malam Bang Rian. Malam bang. Waduh Bang, datang lagi nih Bang. Iya bang. Ini udah keempat kalinya ya? Iya bang. Oke Bang, sekali lagi terima kasih nih. Iya bang. Udah jauh-jauh mau hadir dan mau membagikan sebuah kisah pengalamannya lagi nih. Bang, ini gue baru dapat pesan dari lu kemarin. Iya. Kan tiba-tiba lu WA, lu punya pengalaman nganter seorang pria yang menyimpang nih. Iya bang, benar. Nah, maksudnya apa tuh Bang? Ya kita juga sebagai apa yang kerja juga sebenarnya aneh bang. Kelihatan kita mah biasa aja pas jemput, pas nganter, pas ini begitu tahu pas di rumahnya itu dijelasin mah ternyata dia menyimpang bang. Maksudnya? Jadi suka sesama jenis. Itu tahu, kita tahu nih, teman saya sama saya tahu ya, dari keluarganya sendiri yang buka suara. Masih bingung juga sih. Dan lebih parahnya lagi nih, sampai jenazahnya nih ditolak sama warga nih. Iya bang. Nggak bisa ngebayangin sih gua kondisi pada saat itu seperti apa. Oke Bang, mungkin ditahan dulu nih untuk ceritanya. Nah, buat kalian semua yang penasaran sama ceritanya Bang Rian seperti apa, kalian bisa tonton video ini sampai habis. Dan buat kalian juga nih, jangan lupa di subscribe, like, dan diklik tombol hype-nya agar kalian gak ketinggalan video-video terbaru dari obrolan tengah malam. Dan buat kalian juga yang ingin menjadi narasumber di obrolan tengah malam, kalian bisa langsung aja WhatsApp ke nomor yang ada di bawah ini. Jangan lupa kunjungi media sosial kita, nanti semuanya gue taruh di deskripsi. Bang, sudah siap? Iya bang. Obrolan tengah malam? Kita. Jadi saya mau cerita lagi nih bang, pengalaman saya baru-baru ini yang memang belum lama terjadi. Ya bisa dibilang antara aneh, horor, sama ya lebih paling konyol lah pokoknya selama saya jadi supir ambulan ini bang. Jadi dimana pada suatu saat dapat panggilan telepon tuh bang untuk penjemputan, katanya ya bisa dibilang masih setengah gitu lah bahasanya, kalau bahasa ini di daerah kosan lah di Jawa Barat. Perbatasannya antara Bekasi sama Bogor lah, di daerah situ kira-kira. Nah saya langsung meluncur lah tuh, persiapan dulu, saya bikin surat jalan, laporan, sama nyiapin semuanya lah untuk di mobil. Nah saya juga nyari teman saya sembari itu disiapin semua sama pihak kamar jenazah. Saya nyari teman saya juga bang buat nemenin. Saya juga kadang kan ya nggak kepengen sendiri lah, pengen ada temennya biar enak di jalannya juga. Ketika saya udah ketemu teman saya bilang, ayo ada jemputan antaran. Dia udah meninggal tapi harus dibawa ke rumah sakit dulu buat dapet surat kematiannya. Karena kan emang itu keadaannya di dalam kosan, yang lapor itu juga RT sama RW setempat. Ketika udah surat jalan, peralatan udah siap semua, baru tuh saya langsung ke mobil buat ngecek bahwa semuanya udah siap semua sesuai SOP, baru saya jalan sama teman saya. Teman saya tanya, ini kita menjemput keadaannya gimana ya? Ya keadaannya katanya sih masih ada nafasnya, cuma nadinya udah nggak keraba. Ya udah kata dia, oke, yang meninggal laki kan kata dia. Iya laki, katanya udah aman pokoknya. Ya udah, saya jalan tuh di perjalanan sekitar 30 menit sampai 40 menitan lah, emang cukup jauh ya. Tapi nggak jauh banget, udah ngebut tuh segitu waktunya.
Nah itu mobil perasaan tuh udah bagus-bagus aja, tiba-tiba ya ada gangguan tuh, belum menjemput aja tiba-tiba mobil mati, asap ngebul. Nah teman saya nanya, ini mobil kenapa lagi, kita belum jemput nih, feeling apa lagi, firasat apa lagi, kata lu aman-aman aja tadi pas mau jalan. Ya saya bilang saya juga nggak tahu, ini kan mobil juga emang baru diservis, baru dibenerin, baru ini ya, saya kan gue cuma nyetir doang, nggak tahu ngurus-ngurusin itu, pokoknya ya udahlah. Ya paling hal-hal minor aja yang gue urusin, selebihnya itu ada urusan bengkel. Namanya dia dicek nih berdua. Terus ya aman-aman aja dicek bang, aman baik, cuma kenapa digas asapnya tuh ngebul. Terus habis itu dijalanin nggak mau. Tuh teman saya udah firasat tuh. Ini kira-kira bener nggak nih kata dia. Dalam artian bener, lu ngajak gua yang aneh-aneh lagi nggak kata dia. Ini gangguannya apalagi nih. Udah sempat bikin saya takut juga tuh. Ya bismillah aja lah, namanya niat kita baik nolongin orang. Nah itu mobil saya matiin dulu tuh, saya tinggal dulu bentar, tapi saya laporan nih bahwa mobilnya gangguan. Kata dia ya udah tinggal aja dulu nggak apa-apa. Nah seling 10 menit saya hidupin lagi. Nah itu mobil udah nggak apa-apa lagi bang, dibuat jalan enak lagi, udah asapnya udah nggak keluar, ya AC juga dingin lagi udah tuh. Saya jalan sekitar 30 menit sampai 40 menit saya sampai di lokasi bang, dan itu tempatnya udah dikerubungin warga ramai, kebetulan itu emang kos-kosan juga tempatnya. Di situ ada RT-nya, RW, terus ada babinsa, rame, pokoknya udah rame lah. Kita datang diunjukin, itu ya emang sempat masih ada nafasnya, tapi nadinya udah nggak keraba dia bang. Jadi dia bisa di situ. Ya kita paling pikir pada mikirnya sih ya nggak aneh-aneh lah pokoknya. Karena ya emang lagi keadaan duduk aja, dia duduk tiba-tiba jatuh tuh katanya. Tapi di situ ada temennya juga tuh. Ya katanya sih lagi main apa gitu. Jadi ya bahasanya buat saksi keterangan tuh dia. Jadi dia lagi ditanya-tanya sama warga sekitar, sama babin saya, sama RT RW, lagi diperjelas lah dianya. Udah itu kita cek ya, pas banget kita cek ya udah dia mengembuskan nafas terakhir itu bang di situ. Kita siapin semua, turunin peralatan dari mobil. Teman saya Seru bikin laporan sama foto buat lokasi kejadiannya semua, buat laporan kita ke rumah sakit. Ya udah tuh bang, udah saya turunin semua. Saya beresin di situ, saya gelar, baru kita angkat rame-rame buat masuk ke kerandanya bang. Kebetulan emang bener-bener baru banget, udah dinaikin ke keranda. Itu sempat proses pengambilan tuh aman-aman aja bang. Dalam artian aman-aman aja ya, nggak ada gangguan lah, yang gangguan biasa yang berat, yang ini. Terus yang ditarik ini enggak, alhamdulillah enteng, dinaikin ke keranda ya enteng, kerandanya ditutup enteng, dinaikin ke mobil pun juga enteng bang, nggak ada gangguan apa-apa lah pokoknya. Nah ini udah tinggal kita menaikin ke mobil, surat semua udah ini, foto, video udah kelar buat bukti semuanya. Temennya juga diajak nih bang. Dan temennya itu di situ ya kayak nangisnya tuh histeris gitu, padahal dia juga ya masih ini juga lah bang, yang mungkin nggak tahu teman dari mana, pokoknya nangisnya histeris banget. Udah itu kita bawa ke mobil, itu juga nggak ada gangguan tuh, sampai mobil ditutup pun pintu belakang aman. Dan kita di situ pamitan, polisi ngasih garis polisi buat keterangan juga. Ya udah kita jalan ke rumah sakit. Itu jalan ke rumah sakit juga kayak diperlancar bang, kayak nggak ada gangguan apa-apa nih dia nih. Yang berangkatnya 40 menit, 30 menit, itu lebih cepat bang, 20 menitan tuh udah nyampe rumah sakit. Tapi pas mau di rumah sakit itu bang, ada lagi gangguannya baru. Justru pas mau di rumah sakitnya nih ada gangguan. Teman saya narik duluan, saya dalam mobil, itu kayak masih ada suara bang, kayak minta tolong suaranya. Tapi saya dengar, teman saya nggak dengar tuh. Cuma saya diem dulu. Ketika udah diturunin dari mobil, kita jalan ke kamar. Teman saya yang di kamar bukain pintu tuh, tapi dengan alasan gua kira lu bertiga, soalnya gua ngeliatnya bertiga lah. Berdua doang ini bopongnya kata dia. Terus sudah kita di situ diem tuh, emang karena di situ kejadiannya menjelang sore bang, menjelang sore ke malam tuh sekitar jam 5-an. Udah sekitar itu teman saya bilang yaudah masukin dulu lah kita iniin. Lalu ngurusin suratnya deh, surat kematiannya, biar dia bisa diurus keluarganya, tinggal dia mau dibawa kemana, apa mau dikubur di mana. Pas sudah dimasuk ke dalam, dipindahin ke tempat pemandian biar diberesin semua. Karena keluarga tuh mintanya ketika sampai tempat itu harus sudah rapi. Dalam artian udah rapi ya, udah dimandiin, udah dikafanin ya, pokoknya nyampe sana terima rapih lah, dia tinggal kubur.
Nah itu katanya jadi yang di situ tuh teman saya yang tadi ngenekin saya sama teman saya yang di kamar katanya nemuin hal-hal aneh tuh bang katanya bang. Dalam artian hal aneh ini saya belum nanya-nanya jelas nih. Pokoknya saya udah kelar ngurus surat, saya masuk dan itu juga keadaannya belum rapi bang. Palu udah sejaman lebih tuh harusnya ya. Seenggaknya udah tinggal dikafanin doang. Nah itu belum bisa tuh bang. Dengan inian katanya matanya nggak mau ketutup, terus tangannya udah kaku, terus kulit itu udah kayak membiru itu seakan-akan kayak matinya tuh udah 2 hari apa 3 hari yang lalu lah. Padahal baru tuh teman saya aja yang tadi ngikut aneh. Padahal dia ngikut ngambil, ngikut ngangkat, ngikut ini tuh masih seger banget bang dari tempat kosan naik ke mobil dia sendiri tuh yang ngangkat sama saya masih seger masih ini. Tapi pas nyampe kamar mayat langsung berubah di situ bang. Itu mata kagak mau menutup, terus hidungnya juga megar begitu, sama mulutnya juga masih mangap, tangannya juga masih lurus, jadi nggak bisa ditekuk di atas dada itu nggak bisa. Jadi di situ ya pada berpikir nyari solusi nih gimana kok bisa begini katanya baru ya akhirnya ya itu balik lagi manggil lah komandan satpam saya tuh di tempat kerja itu kan emang dia mungkin orang bisa lah punya kebiasaan khusus tentang hal begitu. Ya udah akhirnya dipanggil, saya nggak tahu pokoknya kita bertiga tuh suruh di belakangnya dia nggak tahu apa yang dibaca apa yang ini saya nggak tahu tuh tiba-tiba ya ini sepenglihatan kita bertiga malah itu ya bener-bener saya yang lihat awal jadi ya apa mayat yang masih fresh yang tadi saya ambil nggak yang biru nggak yang kaku nggak yang matanya melotot itu tiba-tiba nggak tapi dalam waktu 15 menit tuh nggak tahu apa yang dibacain sama komandannya nggak tahu apa yang diiniin pokoknya udah berubah lagi kayak biasa. Jadi teman saya yang kamar mayat ini langsung yang ngerapihin lagi lah. Komandannya ini bilang ini udah dirapihin, udah di ini pokoknya udah tinggal kamu rapihin lagi gimana ya layaknya mayat yang udah tinggal bawa lah kata dia. Kalau terjadi apa-apa yang aneh lagi tinggal bilang aja ntar saya bantuin lagi kata dia. Ini emang kata dia spesial lah pokoknya. Nah kita kayak itu dalam arti spesial ini gimana tuh bang maksudnya? Ya pokoknya ntar juga tahu. Pokoknya kalau ada apa-apa lagi tinggal bilang aja katanya. Ya udah dong komandannya tuh keluar dari kamar mayat ya dia nggak tahu kemana. Nah di situ kita bertiga lagi tuh bang, bertiga nyari solusi gimana biar rapi. Nah itu penglihatan kita tuh udah biasa aja kayak pertama kali kita ngambil. Nah teman saya ada di kiri depannya, saya ada di belakang. Nah itu mau dipocongin lah bahasanya biar tangannya nekuk dulu, sama matanya nutup. Tapi tiba-tiba katanya tuh tangan mayatnya megang tangan teman saya bang yang di kiri. Nah dia tuh teriak tiba-tiba bang, katanya tuh kepegang. Padahal kita berdua nggak ngeliat dia dipegang tangannya bang, cuma kayak kesentuh doang itu juga karena dia terlalu mepet. Katanya dipegang tuh tangannya. Terus dia teriak, mulut tuh teriak juga nggak berhenti kencang juga bang, sampai orang di luar aja pada nengok gitu maksudnya ke dalam ada apa. Nah terus habis itu saya tanya, lu kenapa teriak-teriak? Ini tangannya megang gua nggak mau lepas itu, padahal tuh tangannya nggak megang kita berdua yang lihat tuh tangannya nggak megang, tangannya ya biasa aja dia cuma nempel sama tangannya tuh mayat padahal nggak dipegang. Nah, terus saya tenangin, tenang dulu, tenang, lihat itu nggak kepegang. Begitu saya tepok, baru dia sadar. Itu nggak kepegang bang katanya. Itu nggak kepegang. Pas lihat iya, tapi gue ngerasain katanya kepegang, kayak ada yang ngelus tangannya, kayak ada yang ngelus terus nyengkrem terus megang ngelus lagi tuh makanya gue teriak di situ katanya. Sedangkan lu berdua nggak ngeliat ya gue juga nggak tahu kata dia hal yang gue rasain tuh itu kalau lu berdua nggak bisa ngelihat nggak bisa ngerasain ya gue harus gimana gue di sini jujur nggak ngomong bohong nggak ngomong ini coba deh gantian di situ. Nah gantian lah akhirnya tuh teman saya yang di kamar mayat gantian sebelah kiri dia gantian sebelah kanan saya tetap di bawah tuh di kaki buat ngerapihin. Nah ternyata seling 10 menit dia pindah gantian sama bang dia juga ngalamin hal yang sama tuh katanya tangannya kayak keelus tangannya sama pahanya tuh kayak keelus sama tapi dia nggak teriak dia cuma ngelirik ke saya sama ke depannya tuh teman yang tadi dipegang itu tangan sama pahanya kayak kelus berasa banget katanya tuh. Nah terus habis itu kita cuma bertiga deket lagi rapet cuma bilang barengan udah ya tolong jangan diganggu niat kita cuma baik mau biar kamu beres nih kelar rapi udah cakep sampai rumah udah wangi sampai rumah tuh kita gituin bertiga bang akhirnya ya udah tuh bang pas kita ngomong begitu tuh tiba-tiba mayatnya senyum bang ya kita sih cuma kadang senyum tapi ya udah senyum dari bibirnya aja tuh kelihatan pas kita ngomong biar sampai rumah bersih wangi itu dia senyum tiba-tiba bang dan akhirnya udah nggak ada gangguan tangannya dilipat mau matanya ya ditutup nggak ngelawan nggak melek lagi udah mau
baru tuh kita kafanin rapi, kita wangiin, udah. Habis itu udah kelar itu semua, ya udah kita tinggal rencana aja nih mau di jalannya jam berapa, karena kan emang yang bawa saya sama teman saya yang awal nih berdua. Saya tanya, lu mau jalan jam berapa? Ya kira-kira jam 7 malaman aja lah kalian. Jalanan juga udah nggak begitu macet, udah nggak resiko, udah nggak ini. Ya udah aman, ntar surat-surat gue ambil dulu semua, laporan gue bawain sama surat jalan sama duit jalan ntar gue minta-mintain pokoknya. Ya udah, lu siapin bekal aja nyari buat di jalan, kata dia. Ya udah oke, tenang. Terus keluarganya udah di ini, katanya keluarganya udah tuh datang, ada yang datang keluarganya, tapi nggak tahu kenapa nggak mau ngelihat, katanya emang keluarga jauh, nggak tega katanya. Tapi itu dia cuma buat tanda tangan dan ngurus di rumah sakit ini, karena keluarga aslinya tuh katanya ada di Jawa Barat bang, daerah Jawa Barat. Tuh untuk Jawa Baratnya itu ya daerah Tasik majuan lagi dah tuh, nggak tahu deh namanya di mana pokoknya. Pokoknya udah lewat daerah-daerah Tasik tuh masih maju aja terus. Yang arah mau ke Jawa Tengah tuh perbatasannya. Tuh habis itu kata saudaranya, ya udah bang kalau emang di sini udah nggak ada halangan-halangan lagi dan saya udah nggak dibutuhin apa-apa, ya udah katanya saya pulang. Terus ini abang nih, di sini saya cuma dikasih nomor telepon, alamat lengkap sama nama orang tuanya dan letak-letak, udah sisanya tuh suruh nyari sendiri hitungannya. Jadi ya udahlah, ayo nih kayak biasa, saya bilang sama teman saya. Ini kita kayak biasa nyari cuma modal Sherlock, alamat cuma dari kertas, ya udahlah. Kata dia, ya udah ikhlas aja yang di jalan biar nggak ada apa-apa. Ya udah habis itu udah jam 7 pas, ya udah kita masukin ke mobil. Nah, itu bertiga lagi kita masukin ke mobil. Itu baru mau diangkat dari tempat pemandian yang tadi kita rapihin, mau ke keranda, habis itu di tali trap biar nggak lari sana sini. Itu ada aja bang gangguan lagi tuh bang, kayak jadi teman saya yang di kamar mayat itu denger kayak dia nangis sama kain kafannya kayak basah dari muka, berarti kan antara dia nangis sama ya ada cairan yang keluar lah, pikirannya gitu. Tapi kalau mau dibongkar lagi kan nggak mungkin, paling ya tuh dia katanya denger jelas tuh ada yang nangis katanya. Cuma saya berdua sama teman saya mau nganterin, ini nggak denger apa-apa, cuma dia bilang begitu ngelirik saya berdua. Saya bilang ya udahlah pelan-pelan aja, yang penting keluar dari sini bisa masuk mobil. Saya juga mobil ganti tuh, nggak pakai yang tadi karena buat jarak jauh, sama mesinnya juga takut kayak tadi lagi, padahal ya mungkin emang ujiannya apa godaannya begitu ya. Ya udahlah, ini keluar, ini kita pindahin buat keluar kamar mayat, itu udah nggak ada gangguan lagi tuh. Dia yang tadi bilang denger nangis, sekarang udah enggak, saya tenangin. Ya udah, yolah kita bawa ke mobil. Nah di mobil itu tiba-tiba ya udah biasa aja, tapi hawa kita pas mau masukin ke mobil tuh kayaknya di mobil kayak isinya tuh banyak orang ya bang. Dalam artian banyak orang tuh kayak hawanya ya penuh orang nih dalam mobil, padahal nggak ada siapa-siapa tuh, mobil masih kosong, lampunya juga dalam masih dihidupin, ya udah cuma mayat ini aja sendiri. Terus teman saya ya udah saya suruh nih tungguin sini ya, lu berdua tungguin dulu, gue mau ganti baju dulu, nggak enak kalau masih pakai baju buat bawa jalan jauh, nggak enak. Kata dia ya udah oke aman, ntar gue tungguin dulu nih mobil. Nah saya ganti baju, udah siap jalan. Ya udah tuh ketika pas mau tutup tuh teman saya yang di kamar mayat katanya bener-bener ngelihat di bangku belakang tuh ada 2 orang yang nungguin, tapi mukanya madep depan, jadi dia bahasanya dipunggungin sama yang di dalam. Itu dia sama sempet ini lagi, malah dia sempet teriak, siapa lu kata dia gitu. Nah kita berdua kaget dong, nah ini kagak ada siapa-siapa bang yang ikut, itu dalam kosong tuh, gue gituin. Dalam kosong ada siapa, ini ada nih cewek 2 kata dia. Ya mungkin yang nungguin mobil kali mau ikut apa gimana, yang penting jangan ganggu lah, saya gituin. Ya udah kalau mau ikut ngikut aja, tapi jangan ganggu pokoknya tuh. Dia ngeliatnya tuh cewek 2 katanya duduk di bangku belakang yang samping itu. Ya udahlah bismillah aja tutup. Nah teman saya ini jadi ragu-ragu mau ikut bang. Dan tuh yang di kamar, petugas kamar mayat tuh teman saya udah pergi, tinggal saya berdua. Ini kira-kira ngeganggu bang, nggak bang ya di jalan, ngeganggu nggak ya kata dia. Gue jadi takut nih gara-gara dia udah ngalamin kejadian terus. Ya udahlah bismillah aja saya bilang gitu. Yang penting mah niatnya tulus lah, ikhlas nganter sampai rumah, nggak ada yang aneh, nggak ada yang inilah, bismillah aja. Kalau ada apa-apa ya udah tinggal kita telepon aja, namanya banyak temen ini di jalan. Ya udah tuh dia masuk, saya tanya, ini berkas udah semua, udah aman, ini udah ada di gua semua di dalam tas. Ya udah kita jalan. Itu tuh dari ngidupin mesin sampai manasin tuh biasa aja. Sampai mau keluar rumah sakit tuh udah, ya udah baca doa baru jalan.
Begitu mau masuk tol baru bang, ini kayak gangguannya ya, dibilang aneh tapi nyata kita ngalamin. Itu sepenglihatan saya gerbang tolnya tuh silang. Kan kalau mau masuk gerbang tol itu ada silang, ada checklist hijau. Nah itu penglihatan saya masih silang, tapi di belakang tuh pada ngantri banyak. Dalam artian ngantri, di belakang saya ada mobil banyak, nggak saya doang, pada ngelaksonin. Sampai ada yang turun, maksudnya saya mau mundur, mau ganti ke kanan, sampai ada yang bilang, "Bang ngapain mundur-mundur, saldonya habis apa gimana?" "Enggak, saldonya ada," kata saya. "Saldonya ada baru diisi, terus ngapain mundur? Lah ini gerbangnya kan silang," saya gituin. "Berarti kan nggak bisa dilewatin." "Enggak bang, ini kita ngeliat semua bisa kok hijau," kata dia. Tapi penglihatan saya sama teman saya tetap silang, karena yang pertama ngeliat tuh teman saya. Katanya, "Lu kok gerbang nggak bisa kok dimasukin? Abang bawa muatan apa?" "Ada isinya, makanya sirene saya bunyiin tapi pelan." "Ya udah bang, bismillah aja dulu," tuh kata orang yang belakang mobil saya pada turun. "Bismillah aja dulu bang." "Oh itu cuci muka apa gimana bang? Ini gerbang soalnya hijau bisa dipakai kok." Sampai akhirnya petugas jalan tolnya juga nginiin kan, nyamperin, "Ini bisa." Ya udah. Begitu maju saya paksain ini di tap, ya bener bisa bang ternyata bang. Cuma penglihatan saya tuh habis itu saya suruh minggir dulu, nggak tahu lah suruh ngapain, suruh cuci muka akhirnya tuh. "Bang cuci muka dulu, kalau nggak ini biar fresh lagi di jalan apa gimana." Saya berdua tuh suruh cuci muka, suruh ini, sama suruh doa dulu, suruh baca Al-Fatihah, suruh baca Al-Ikhlas. Habis itu barulah jalan lagi kalau bisa. Kalau nggak bisa ya, kalau nggak kuat ya udah bang, suruh temannya aja gantian. Akhirnya saya bilang, nih teman saya juga nggak bisa bawa mobil masalahnya, jadi cuma bener nganterin doang. Nah habis itu ya udah bang, tar aja dulu nunggu enakan. Nah udah enakan, baru saya jalan lagi pamitan. "Udah pas saya kayaknya mau jalan lagi, lanjut. Lu juga udah nggak apa-apa kan, mata lu udah fresh, udah bener, udah ini. Udah Yan, jalan aja yuk." Ya udah jalan nih pelan-pelan nih. Masuk mobil, baca doa, starter, jalan, ya udah jalan. Ini jalan juga berapa kilo lah tuh biasa aja bang, nggak ada gangguannya. Ini kita di sini tuh udah 8:30. Biasa aja, nggak ada gangguan, nggak ada ini itu. Pokoknya lancar-lancar aja lah nih bang. Begitu udah pertengahan tol tuh, udah mau keluar Purbalenyi lah pokoknya tuh. Udah mau keluar Purbalenyi, mau naik Nagrek, itu baru kejadiannya aneh-aneh lagi bang. Dalam artian aneh-aneh lagi, ini jadi di belakang tuh kayak rame banget bang, gaduh. Jadi kayak mobil goyang. Mobilnya goyang, terus keranda juga kelihatannya kayak goyang-goyang. Saya nanya dong, "Tuh lu ngeliat nggak, denger nggak?" Kata dia, "Ya gue denger sih bang, lu mau ngecek," kata dia. "Ya udah ya, tapi berdua." Ya udah akhirnya berhenti dulu, nepi, nyari tempat yang kira-kira aman, rada terang, berhenti nepi. Itu kita buka belakang buat berani-beraniin tuh bang. Ya ternyata aman-aman aja bang pas dibuka. Tapi kayak ada suara orang mendesis tuh bang di dalam. Ya sedangkan di dalam kan gak ada siapa-siapa lagi. Saya di depan berdua sama dia, di belakang ya udah tuh mayatnya sendiri aja bang. Karena emang dari pihak keluarga, saudara atau gimana nggak ada yang ikut. Dari teman pun yang tadi nangis-nangis begitu tuh nggak ada yang ikut bang. Akhirnya di situ ya itu gangguan juga belum parah-parah banget lah. Ya udah kita bilang, "Udah ya tolong jangan ganggu. Niat gue tuh bener-bener cuma baik, nggak aneh-aneh, nggak macem-macem, cuma pengen nganterin nih. Nganterin sampai rumah. Udah tolong bantuin lah, namanya kita juga kerja. Masa tega sih nyusahin di jalan begini." Habis itu yaudah kita masuk lagi. "Yaudah yuk masuk lagi deh, lanjutin lagi." Itu baru mau jalan, itu rada macet tuh bang, emang cuma macet bener-bener gak dapet jalan kita buat jalan. Ya udahlah akhirnya ikut macet-macetan rame. Nah itu suara kayak gitu ada lagi tuh, suara gaduh di belakang tuh. Tapi kali ini yang denger teman saya doang. Sayanya nggak denger tuh, kata dia sih cuma nyolek saya, cuma bilang, "Suaranya ada lagi bang," kata dia. Ya udahlah jangan ditanggepin dulu. Ya lu ngobrol aja, kita ngobrol, kalau enggak lu ngeliatin jalan apa gimana, kata saya. Jangan terlalu pengaruh, ntar kita malah nggak nyampe-nyampe. Akhirnya ya udah tuh, itu pas udah mau najak di Nagrek, itu baru kejadian aneh parah bang. Jadi itu suara gaduh di belakang muncul lagi, tapi saya berdua denger nih. Saya berdua denger sama dia itu setir tiba-tiba dibanting ke kiri bang. Kalau dibanting ke kiri tuh otomatis kalau saya ini kan ya jatuh langsung gitu bang, melipir ke pinggiran. Akhirnya teman saya nanya, "Lalu ngapain dibanting ke kiri, kan depan nggak ada apa-apa." Itu juga belakang orang jadi pada klakson-klakson, kan dikira kita meleng ngantuk apa gimana. Ya ini setir bener-bener lari sendiri, saya gituin.
ini bener-bener lari sendiri, nggak ada yang gimana-gimana. Gue nggak pengen nyelakain diri gue sendiri apa lu juga, gue nggak kepengen, saya gituin. Terus kata dia, yaudah coba berhenti dulu, cek dulu pelan dulu. Ya udah akhirnya kita berhenti, nepi sampai yang klakson apa mungkin yang rem mendadak di belakang kita ini. Udah minta maaf emang lagi ada isinya gitu, emang dari tadi ganggu saya gitu. Saya juga nggak kepengen gini, kata saya begitu kan sama orang yang teriak-teriak di belakang tuh. Akhirnya udah berhenti dulu lah, ya udah berhenti dulu, ayo coba cek itu apa yang berisik banget dari tadi. Akhirnya udah saya beraniin lagi, tapi teman saya nih bang yang buka duluan. Teman saya buka duluan. Pas dia buka tuh katanya aneh bang, kayak ada sosok laki tapi madep sama di belakangin lagi. Tapi yang kali ini laki. Kalau yang dilihat teman saya yang di kamar mayat kan itu cewek dua. Nah ini yang dilihat laki, dia langsung juga bengong di situ bang. Itu keadaan rame ya. Ya namanya setan mungkin mau muncul mau rame mau gimana kan kita juga nggak tahu ya apa gimana. Nah itu teman saya langsung kabur bang, tapi dia pintar, nggak teriak nggak apa, tiba-tiba narik tangan saya, ayo ikut dulu, gue benar ikut dulu. Itu saya jalan rada jauh bang, dari mobil rada jauh. Kata dia, itu pas gue buka yang tadinya gue pede, sama kayak lu pertama gue pede aja main buka-buka, itu pas gue buka, itu kayak ada orang duduk madep depan, jadi gue pas buka itu dipunggungin sama dia. Tapi sambil kayak nangis, merintih, kesakitan gitu loh. Nah terus kagak lu ini, enggak itu belum gue tutup, belum gue ini. Sampai buat lihat-lihatan orang di jalan rame itu bang, ya masih sekitaran jam 10:30 malam lah. 10:30 malam itu. Masih ramai yang lewat, masih ini. Jadi buat penasaran orang doang, itu kok ada isinya, dibuka aja belakang apa gimana gitu, sampai disamperin orang kita. Itu kenapa mas mobilnya apa mogok apa gimana? Enggak, tadi cuma lagi diganggu aja, saya jelasin gitu. Diganggunya gimana? Kalau saya sama teman saya dengar itu di belakang gaduh. Nah setir habis gaduh itu tiba-tiba dibelok ke kiri, seakan-akan dia tuh mau nyelakain kita berdua. Nggak kepengen nyampe sampai rumah nih dia nih. Dia pikir saya sih cuma gitu aja karena ada yang nanya. Terus kata teman saya terus nyambungin dia, saya juga tadi ngeliat tuh kayak ada yang duduk di belakang. Nah ternyata orang yang nyamperin saya ini nggak tahu dia bisa ngeliat juga apa gimana. Dia juga ngomong, iya itu tadi ada sosok laki-laki juga duduk di belakang. Nah teman saya langsung ngebelakangnya, nah kan bener yang lihat nggak gue doang, kata dia. Coba lu gantian lihat. Akhirnya saya beraniin diri tuh. Antara berani sama enggak itu juga mulut saya komat kamit sama dia. Udah. Antara takut gemeteran karena dia berdua ngeliat, masa saya harus ngeliat juga sih. Maksudnya ya udah saya buat mastiin. Saya ke belakang pelan-pelan itu juga bener-bener itu keadaan ramai aja saya masih takut terus terang aja. Begitu saya ngeliat, justru saya ngeliat tuh nggak ada apa-apa. Akhirnya saya lari ke depan nyamperin dia berdua. Ini gue ngeliat nggak ada apa-apa kok, nggak ada apa-apa gitu. Lu ngeliatnya gimana? Terus tapi yang orang nyamperin enggak kok itu ada, cuma kamu aja yang nggak bisa ngeliat katanya. Kebetulan mungkin yang lagi diliatin tuh teman kamu aja. Karena emang sosok ini nggak tahu nih. Udah apa maksudnya mungkin bahasanya gimana lah gitu sama temenmu. Tadi begitu. Ya terus gimana nih Pak biar saya bisa nyampe, soalnya saya ngeliat map masih sekitaran 2 jam sampai 3 jam lagi nih, namanya map kan bisa diinin. Kata dia, udah pelan-pelan aja nanti saya kasih doanya, tinggal kamu aja gimana cara ininya. Terus cara ininya gimana Pak? Kamu punya air nggak? Katanya ada nih di botol. Ya udah minum dulu dikit kata dia. Habis minum sedikit, tutupnya dibuka tuh. Saya nggak tahu doa apa yang diiniin, maksudnya baca-bacaan apa yang diiniin sama dia. Tapi teman saya nih yang suruh apa bersihin mobil nih bahasanya. Biar nggak digangguin lagi sampai rumah. Nah udah didoain udah ini, nih kamu yang ngelapin. Nah teman saya kaget. Lah kok jadi saya Pak? Ya karena kamu emang kamu yang ngeliat, temenmu ngeliat, ya udah kamu berarti yang harus ngelapin kata dia. Lah kan bapak juga ngeliat, kenapa nggak bapak aja yang ngelapin? Udah kamu jangan banyak tanya, nurut aja mau cepet sampai nggak gitu. Namanya temenmu yang nyetir doang kasihan kata dia. Nah kok dia bisa tahu gue nggak bisa nyetir ya? Langsung nyeplos. Ya saya mah tahu-tahu begitu katanya udah lama, udah pokoknya kamu gak usah banyak tanya, gak usah banyak omong, udah lakuin aja apa yang saya ini. Itu dia ngelakuinnya sempat gemeteran bang. Dalam artian gemeteran ya antara mau enggak. Jadi bahasanya tuh dia suruh ngelapin mobil maka air itu, tapi air itu harus cukup tuh satu mobil sampai dalamnya, sampai kerandanya pun harus dilap katanya. Nah begitu dia ngelapin luar sih masih pede-pede aja tuh bang, dia bang masih bisa ngoceh sendiri, masih bisa gerutuan sendiri. Pas ngelapin dalam tuh dia langsung kayak ya udah, karena katanya yang dilihat itu masih duduk di situ, masih duduk ngebelakangin dia. Tapi bener-bener dia
masuk dikit aja naikin kaki dikit tuh nggak bergerak sama sekali, belakangin apa gimana, masih tetap belakangin, nggak mau noleh ke belakang, nggak mau, tetap belakangin aja. Tapi begitu pas dia mau ngelap kerandanya, katanya tangannya dipegang, sama kayak kejadian hal pas di kamar jenazah tuh bang, pas mau dirapihin tuh tangannya kayak kepegang, kayak keelus katanya. Udah begitu, nah dia kabur lagi bang, turun. Udah nggak berani katanya, udah nggak berani katanya tuh. Udah sambil gitu sambil nangis tuh katanya dia. Udah ada yang megang sambil nangis. Tapi udah semua kan katanya. Udah, tapi tinggal depannya doang dikit katanya. Udah terusin tapi di dalam kata dia. Saya harus ngelewatin dia, bahkan ya harus bertatapan sama dia kalau saya buka pintu samping kata dia. Ya udah ayo gue temenin. Saya gituin tuh. Ya udah bareng ayo. Ya udah lu duluan yang buka pintu sampingnya. Iya, saya turutin, saya buka pintu samping. Nah, saya buka pintu samping, saya emang gak ngeliat apa-apa sama sekali, tapi ya dia ngelihatnya itu masih ada tapi sama bang, dipunggungin lagi. Jadi mukanya dia tuh madep ke jalan belakang karena bagasi kan saya buka tuh. Nah itu dia juga gemeteran, bener-bener gemeteran bang, badan sama tangannya tuh buat ngelap aja tuh dia bener-bener gemeteran. Itu keadaan ada saya aja yang nemenin, katanya tangannya berasa dielus. Dia ngomong langsung, tangan gue berasa kayak ada yang ngelus lagi tuh. Gue merinding tuh langsung kata dia. Ya udahlah ya buru-buru aja lah, udah kelar kan, udah ini, udah nggak ada yang kesisaan, udah kata dia, udah tutup. Samping tutup, belakang tutup. Udah kita bilang ini udah pak gini aja. Iya udah, ya udah saya doain kamu nyampe sana lah, pokoknya nggak ada gangguan lagi. Ya udahlah ya kita masuk mobil lagi, masuk mobil baca doa. Ya udah pelan-pelan aja jalannya, ya udah namanya tinggal 3 jam lagi gak nyampe lah. Udah ada jalan lagi tuh, nggak ngebut, nggak kenceng lah, udah sekarang mah pelan-pelan aja bang. Itu emang bang nggak ada kejadian apa-apa lagi bang. Tapi begitu sampai rumahnya, ketika map udah nunjukin tinggal 50 menitan lagi, itu mobil di situ bener-bener mati bang. Itu keadaan tuh tengah sawah yang bener-bener mobil muat satu mobil doang, nggak ada penerangan sama sekali kecuali lampu mobil. Itu jadi campur bang modelnya, situ ada sawah, ada kayak kolam tuh. Jadi udah antara suara air sama suara jangkrik nyatu bang di situ. Kita takut di situ, mobil nggak nyala sama sekali, kelistrikannya mati. Ya udah kita cuma bisa diem. Nah teman saya ini dilala juga ngerasain lagi bang, tangannya kayak dielus tapi bener-bener di samping. Nah saya di situ juga kaget akhirnya. Ya udah dengan refleks saya buka pintu, cabut, kabur saya bang. Maksudnya menjauhi mobil. Nah dia itu katanya bener-bener nggak bisa kemana-mana bang. Mau turun mobil nggak bisa, mau buka pintu mobil nggak bisa. Jadi tangannya kayak ditarik. Itu ceritanya itu ketika dia udah bisa, pas udah keluar dari situ dia ngejar saya, baru dia bilang begitu ceritanya. Lu main ninggalin gua aja, main pergi-pergi aja kata dia. Ya namanya gua refleks aja, takut lu ngomong begitu. Dengan kejadian tadi gua ngeliat lu pas buka pintu samping kan, katanya gua ada yang megang lagi nih, lu tangan lu merini. Ya gua refleks aja kabur dari mobil, lompat langsung lari ngejauhin mobil. Tapi jangan ninggalin gua begitu, katanya begitu tuh. Terus emang apa yang lu rasain tuh? Pokoknya tangan gua kayak dipegang, tapi megangnya lembut, halus. Tapi gue bener-bener kayak buka pintu aja nggak bisa, ngangkat badan dari tempat duduk aja tuh nggak bisa. Itu seling sekitar 3 menit apa 5 menit tuh rasa begitu. Sedangkan lu udah menjauh di situ, gue rasa takutnya kayak apa tahu, kata dia begitu. Gue pengen teriak nggak bisa, gue pengen ini nggak bisa, tapi wangi di situ, ada bau wangi-wangi gitulah. Wangi, tangan gue dipegang kenceng, badan gue bisa kemana-mana, lu udah jauh. Ya gue di situ mau gimana, cuma bisa nangis gue, kata dia. Bener-bener nangis gue baru kali ini. Hidup udah gede masih nangis, kata dia. Sialan lu ninggalin kayak gitu. Ya namanya gue refleks aja, gue bilang. Terus ini gimana, mobil mati, nggak bisa hidup apa? Ya lu nelpon sana sini lah. Nelpon juga di sini sinyal gue tinggal 1, ngirim WA aja nggak kekirim, muter terus gue gituin. Itu debat tuh sampai di situ. Ya udah mana coba nomornya, pakai nomor gue. Ternyata punya dia lebih parah bang, sinyalnya hilang. Nah itu udah rada jauh dari mobil aja, itu kayak ada jembatan tuh, duduk di situ kita berdua, yang penting mobil masih kepantau bang. Mobil masih kepantau itu maksudnya masih dalam penglihatan kita, masih aman. Itu katanya dia duduk di situ pun masih ngerasain hal yang sama. Hal yang sama itu ya udah tangannya bener-bener kayak ada yang megangin. Ya saya juga bingung ketika dia bilang tangan gue ada yang megangin lagi nih. Kenapa ya dia? Apa yang itu, apa bukan, apa yang di mana nih kayak megangin terus. Tapi ya gue berasa ini kan dari pas di rumah sakit. Nah kayak gitu. Ya udah lo mau gimana, kita di sini udah jauh dari mobil, kalau dia ngikut di lu juga ya
Gue makin takut, makin gak jalan-jalan nih mobil, makin gak ini, kaki gue juga udah gemeteran nih, kata dia. Gue kalau gemeteran ya bawa mobil juga ngeri, injek kopling aja gak kuat, gue gituin kan. Makanya jangan nakut-nakutin. Gue gak nakut-nakutin, ini gue serius. Kata dia tuh, gue serius, gak ada yang bercanda, ini kayak ini. Ya udah lu baca-baca sebisa lu, kata saya gituin. Masa lu mau teriak-teriak mulu ke gue, mau ngeluh mulu ke gue, ini kan masalahnya gak kelihatan. Lu bisa ngerasain, gue gak bisa ngerasain. Lu bisa ngeliat, gue gak bisa ngeliat. Ya udah berdoa aja maksudnya, gak usah ngoceh mulu. Gue juga takut, apalagi lu di samping gue, apalagi tadi pas di mobil katanya di tengah. Akhirnya ya udahlah kita paksa, ini udah seling setengah jam nih bang, udah hampir mau jam 12-an apa jam setengah 1 gitu. Yaudah balik ke mobil lagi lah biar cepet kelar, mungkin mobilnya udah adem kali bisa. Nah dilalah itu bang, bisa bang tuh. Begitu saya masuk mobil, dia masuk mobil, saya starter dilalah juga bisa bang. Alhamdulillah tuh hidup semua, mesin, kelistrikan, lampu, sirine pada hidup semua bang. Ya udahlah Bismillah aja, saya bilang sama teman saya, Bismillah aja lah. Dikit lagi nyampe, ayo nggak nyampe sejam lah, 50 menitan lagi. Udah pelan-pelannya udah bang, kayak tadi bang, gak usah buru-buru. Lagi ngeganggunya juga bahasanya nggak ekstrim banget, cuma konyol gitu ngeganggunya. Nah udah jalan sekitar 30 menitan tuh aman-amannya, berarti tinggal 20 menit lagi nih nyampe. Ya udah pelan-pelannya lagi ya katanya. Ya udah saya turutin tuh pelan-pelan. Nah di jalan dikit lagi nyampe rumah, begitu bang tuh kira-kira tinggal 10 menitan lagi tuh dari jalan yang tadi pas pres mobil doang buat belok ke gapuranya dia tuh, mungkin ya masuk ke daerahnya dia, itu mobil mati lagi bang. Itu di situ dalam keadaan dingin, mesin kan nggak mungkin panas, itu di situ dingin, kita berdua aja. Itu AC cuma dihidupin satu doang aja dingin banget bang. Itu mesin mati lagi, dan dia tiap mobil mati ngerasain hal yang sama. Tapi kali ini yang berasa dipegang tuh kayaknya lehernya bang. Lehernya berasa dipegang, dielus. Tapi kupingnya kayak ada yang niup. Nah, dia tuh di situ belum sempat ngomong tuh. Dia cuma bilang ngajakin, ya udah keluar dulu yuk kata dia. Nyari angin lagi, mobil juga begini kan sambil kita telepon nih, masa udah deket banget nih. Masa nggak ada yang jemput, nggak ada yang ini. Ya udahlah ayo, ya udah bawa HP lu, bawa dompet tuh, kita nongkrong aja dulu depan mobil sambil nunggu ini, sambil nunggu kita kabar lah. Ya udah dia berusaha ngubungin juga, saya berusaha ngubungin. Tuh alhamdulillah WA-nya dia kirim tuh bang ke keluarganya. Nah sempat telepon habis itu langsung ditelepon, bilang difotoin, ini saya di gapura ini, mobilnya mati. Dari tadi ya namanya teman saya mulutnya ceplas-ceplos begitu ya. Dia cuma bilang nih mobil dari tadi mati-mati mulu nih di jalan. Dalam waktu dekat ini mati mulu. Bisa nggak ada keluarga yang jemput ke sini apa gimana? Sambil saya nungguin mobil adem, kata dia. Ya udah mas, tunggu di situ, ntar ada yang datang. Sekitaran 5 apa 4 orang datang dari keluarga buat nyamperin. Akhirnya udah kita nungguin tuh, ada tuh sekitar 5 menit apa 8 menitan tuh datang. Ada keluarganya 5 orang ternyata yang datang. Ini mau nganter jenazah ini mas? Iya bener. Itu masih di mobil kok semua, surat-surat jenazah masih di mobil semua. Nah itu pas ada datang begitu, nah yang 2 itu ternyata ngelihat sesuatu bang. Nah itu di mobil dalamnya ada siapa lagi mas? Katanya nggak ada yang ngikut. Nah itu 2 orang lihat begitu tuh. Nah saya sih bilang, ya bener-bener nggak ada yang ngikut kok di sini, cuma berdua doang, udah mayat sendiri belakang. Tapi itu udah orang kata dia, laki perawakannya katanya. Ya kalau nggak percaya saya mah buka aja sendiri, saya gituin. Nah dia berdua penasaran tuh, dibuka lah nggak ada apa-apa bang, bener. Teriak dari belakang mobil, nggak ada apa-apa bang, iya bang bener. Ya mungkin salah lihat apa gimana kali kita. Ya nggak tahu, mungkin diademin dulu kali, apa kalau dekat mau dibopong, maksudnya mau diangkat dari sini. Cuma saya nggak berani ninggalin mobil jauh-jauh. Ya udah bang, tungguin solusinya aja dulu lah. Ya udah tungguin sampai 10 menit. Kira-kira ini, ya udah tuh saya coba nyetater, buka pintu, nyoba starter lagi. Hidup tuh bang, alhamdulillah bang. Nah habis itu ya dia pada yang 2 masuk ke mobil juga, duduk di belakang. Nah teman saya tetap di depan. Nah yang 3 itu udah pulang, ayo ngiringin bareng. Habis itu kita jalan bareng aja bang. Tinggal dikit lagi nyampe rumahnya, itu udah kelihatan rumahnya, bahasanya lah dari dalam mobil. Itu sempat ada aneh nih bang, dari keluarga ini kok rumah sepi. Maksudnya orang meninggal kan biasanya biar kata tengah malam apa gimana tuh rame-rame aja ya biasanya. Ini tuh sepi bener-bener. Mungkin keluarga intinya doang tuh di dalam rumah itu doang, di depan rumah sama di dalam rumah tuh. Itu aja kayaknya bisa kehitung jari bang, nggak banyak banget. Biasanya kalau di kampung biar kata tengah malam pun rame dia bang. Ini enggak.
Akhirnya ya udah kita rembukan, ya udah mau diturunin sini, akhirnya turunin di sini. Ya udah tuh bang, diturunin dari mobil dibawa ke rumah itu nggak apa-apa tuh bang, biasa. Tapi teman saya pas lagi ngangkat kerandanya sama bang, kayak dielus lagi tuh lehernya tuh. Dia sempat, ya udahlah namanya kayak orang dulu kayak gimana lah reaksinya pokoknya tuh. Dia sempat bilang sama saya jajaran tuh kanan kiri sama dia. Aduh gua ngerasain gini mulu ya, kenapa ya? Kata dia. Ya udahlah bismillah aja lah, namanya udah nyampe di rumah udah banyak orang, gak usah takut-takut lagi lah. Nah itu udah mau sampai pintu rumahnya, ya udah di dalam rumah. Ya udah kita juga nunggu dulu lah, emang udah capek laporan ke rumah sakit. Ini saya nunggu dulu ya, mobil juga mati kata saya tuh. Ya paling pagi baru bisa balik, jalan balik sana. Dari rumah sakit ya udah di ACC, yang penting mobil nggak kenapa-napa, drivernya juga sama krunya aman. Ya udah kita di situ ya santai, nggak ada yang ngomong ini itu tuh bang, macem-macem. Ketika udah pas pagi subuh, nah di situ warga udah pada datang, tapi datangnya kayak aneh bang. Dalam artian datangnya kayak aneh, kok kayak nolak nih bang. Maksudnya kalau ya itu sih teman saya tuh yang denger tuh. Teman saya kebetulan mau ke kamar mandi, tiba-tiba ada RT apa warga lain lah ke belakang ngobrol ke orang tuanya. Kalau bisa jangan dikuburin di sini. Jangan dikuburin di kampung ini atau di lingkungan inilah. Nah, teman saya juga di dalam kamar mandi tuh kaget. Itu dia cerita ke saya tuh. Kalau dari kamar mandi dia nemuin saya tuh, denger semua apa yang diomongin. Langsung, Yan, sini udah bentar, ayo ke dekat mobil dah kata dia. Kenapa emang? Masa nih mayat katanya nggak boleh dikuburin di kampung ini bang, di daerahnya dia, di rumahnya dia, pokoknya di lingkungannya dia. Nah terus saya tanya, kenapa emang? Katanya dia tuh ya bahasanya tuh manusia apa sih yang sekarang itulah pokoknya yang lagi ini. Itu dia jadi laki demen sama laki gitu modelnya katanya. Itu udah dari dulu katanya, dari zaman masih sekolah tuh katanya. Lu serius bener denger begitu? Iya, makanya orang tuanya juga sempat ngomong, sempat nangis. Maksudnya abis warga itu pergi, nah teman saya itu lama tuh bang di kamar mandi dengerin aja. Abis warganya pergi tuh keluarganya kebingungan. Apalagi terutama orang tuanya nyari solusi sama kakak-kakaknya, sama adenya, sama keluarga yang lain tuh. Emang ternyata dia begitu, dari dulu tuh gak berubah-berubah juga. Sampai akhirnya keluarganya juga bingung. Dan dia ternyata juga meninggalnya juga karena itu bang, penyakit menular seksual tapi yang nggak ini. Jadi bahasa ya udah yang lewat pantai bang ininya. Nah di situ baru ketahuan pas teman saya tuh dengar semua itu bang. Jadi bener-bener nggak boleh dimakam di sini karena bahasanya bawa malu lah, bawa ini, bawa itu. Kalau bisa di tempat lain aja. Nah habis itu orang tuanya itu bener-bener nyamperin saya tuh. Itu udah menjelang pagi sekitaran jam 6. Pas teman saya lagi cerita ini, orang tua nyamperin saya. Mas bisa nggak mas? Maksudnya tolongin saya lagi aja, kali ini aja. Saya bilang tolongin kenapa bu? Ya udah ngobrol di dalam aja mas, sama keluarga inti aja pokoknya. Nah di saya disuruh masuk tuh bang ke dalam. Ya udah mas ngobrol aja yuk sama keluarga inti aja nih. Orang lain juga sebenarnya sih di sini udah pada tahu gitu. Cuma ya saya kan mas kan orang baru di sini, nggak enak, ya udah jadi masuk aja sih. Biar saya jelasin semuanya, katanya begitu. Ya udah saya sama teman saya masuk dong, saya nggak mau sendiri. Ayo masuk berdua, lu kan sama gua orang dari sana, orang mobil, ya udah masuk ayo. Nah begitu masuk di keluarga inti ini ada yang jelasin tuh satu bapak-bapak yang mungkin entah bapaknya, entah omnya, entah siapa. Jadi gini mas, mayatnya di sini tuh nggak diterima di sini mas. Dalam artian nggak diterima, ini dia punya kelainan mas, kelainan yang mungkin masnya tahu lah gitu loh. Kalau laki demen sama laki dan sebaliknya gitu. Nah saya tanya, lah kok bisa tahu bapak? Kayak gituin. Jawabannya persis yang teman saya cerita itu yang dia dengar dari kamar mandi. Ini dia emang udah kelainan gini dari zaman sekolah mas. Keluarga udah wanti-wanti, udah ngebilangin. Kata dia, oh udah sempat bilangin gitu pak. Saya iya udah sempat bilangin, udah sempat ngewanti-wanti, udah sempat ya nyaranin ini itulah, jangan sampai malu-maluin, jangan sampai bikin keluarga malu, bikin daerah sini, lingkungan sini jelek apa gimana. Tapi tetap aja mas, dia aja nggak bisa. Emang sempat tobat, sempat ini itu, tapi ya muncul lagi. Habis itu ya saya gimana pak, saya cuma dari rumah itu cuma bener ngantar dan pagi pun harus udah pulang. Kalau emang mau ini ya
Saya juga laporannya bingung. Terus ibunya, mas saya minta tolong banget mas katanya. Tolong soalnya ini anak ya udah bener-bener kita juga pasrah udah capek karena ya emang kelakuannya tuh begitu aja. Iya bentar, abis itu lempeng, begitu lagi lempeng, begitu. Sampai kejadian yang ditakutin keluarga nih. Nah di sini warga bisa pada nolak begini karena apa? Dia sempat ketahuan juga di sini mas dulu. Itu ketahuannya pas di belakang rumah. Jadi itu zaman masih sekolah tuh mas. Saya ceritain bener-bener sama keluarganya. Jadi situ pada nangis pada gimana. Itu kelihatan tuh ketahuan warga di belakang rumah tuh. Laki sama laki kok begitu gitu loh katanya. Kok sampai pada buka celana sampai ini tuh yang bikin saya trauma banget mas. Dan saya tahu tuh kejadian awalnya tuh begitu katanya. Itu di situ saya sempet tuh lagi nggak di rumah. Makanya kenapa dia bisa di belakang rumah. Itu ketahuan sama orang katanya. Laki sama laki kok buka celana kok ini kok itu gitu loh katanya tuh di belakang rumah. Makanya di sini saya juga mau jelasin sama masnya begini biar dibantuin prosesnya. Ya udah bu, paling saya pengajuan dulu gimana gitu juga kalau di ACC, kalau nggak di ACC ya udahlah saya pasang badan lah, ntar saya bisa ngelesin itu. Kalau mas bantuin ya udah mas, saya makasih banget mas. Nah habis itu temen saya cerita, oh pantes bu dari ini sih saya jujur aja ya, saya antara kesel diganggu, antara gondok digangguin. Masalahnya gangguin apa? Ngelus-ngelus paha saya tuh berasa keelus tuh kata teman saya, paha saya berasa keelus, tangan saya berasa keelus. Terus pas lagi tadi dekat sini udah tinggal berapa menit lagi mobil kan mati, itu kayak dia ngelus-ngelus leher saya, niup-niup kuping saya, maksudnya tuh apa gitu loh. Oh ternyata nih orangnya belok begini ya, teman saya mah masih nyeplos aja. Terus saya, lu kalau ngomong jangan ngasal gitu, ini kan lagi ada keluarga gini. Ya nggak apa-apa ya, kata ya nggak apa-apa mas, nggak apa-apa. Emang namanya anak saya ada kekurangannya begini, ada ini. Ya saya juga minta maaf mas, saya sebagai ibunya. Kalau anak saya digangguin ke jalan begitu. Temen saya masih tetap ngoceh. Emang bu ngegangguinnya itu tuh nggak parah. Ngegangguinnya itu nggak yang ekstrim banget. Cuma ya saya risih aja dari awal masuk rumah sakit tuh begitu. Nah begitu saya ngasih surat keterangannya itu sama pihak keluarga itu dilihat. Ternyata pas dia itu infeksi ya kayak penyakit kelamin lah gitu, yang bener-bener udah nggak ada ini, ya itu meninggalnya karena itu. Jadi mungkin mainnya dari lobang kali, salah lobang. Jadi laki sama laki itu main dia. Itu kalau keterangan simpelnya yang saya dapat pas diunjukin surat, karena emang saya kan ya nggak baca-baca lah pas dari rumah ya udah niat ngantri udah ngantri karena pikiran saya ya udah laki. Terus udah gitu jenazahnya bersih nggak kenapa-napa, biasanya nggak ada yang hancur, nggak ada yang gimana-gimana, utuh, ya udah saya pede aja. Jadi nggak saya detailin banget di surat tuh, kalau yang hancur apa gimana saya detailin. Habis itu ya udah, makanya nggak saya buka-buka, nggak saya lihat-lihat, udah saya pede banget ternyata begini. Terus solusinya gimana katanya, ya paling kita di kuburan keluarga mas, kalau begitu tuh rada jauh juga dari sini, masih sekitar 1 jam lagi lah katanya. Tapi nanti ya bu, saya bilang nunggu di ACC dulu dari rumah sakit, kalau nggak diginiin ya nanti saya yang ketempuan kata dia. Ya udah mas, gampang. Makanya di sini warga sini tuh pada kesel gitu karena anak saya katanya. Itu juga nggak sekali 2 kali katanya warga ngeliat. Itu juga pas waktu masih sekolah juga ngeliat di warnet, katanya laki sama laki kok begitu banget. Terus kayak naik motor boncengan tuh aneh-aneh banget. Ya ini waktunya yang ditunggu-tunggu tuh begini, yang ditakutin keluarga. Makanya keluarga kayak ya jadi bingung ketika udah begini. Solusinya dari sana, sampai ambulan dari sini aja katanya itu nggak mau bang, karena ya udah mungkin menjelek-jelekan desanya apa kampungan kali bang. Jadi bener-bener nggak ada ini. Tapi kalau ya datang warga ya datang ngelayat tuh datang. Cuma kalau untuk kayak ngebantu abis itu nggak ada yang stay di rumah. Jadi datang inian lah belasungkawa, ya udah pulang, datang belasungkawa udah pulang. Jadi nggak ada yang bener-bener stay. Saya juga baru ngelihat itu di situ doang tuh, maksudnya bener-bener parahnya itu ya bener-bener cuma orang meninggal, tapi bener-bener keluarga intinya aja yang bisa dihitung jari gitu loh. Separah-parahnya orang tuh baru ngeliat ini doang nih, bener-bener parah banget. Nggak ada yang mau apa sih, nggak ada yang stay sampai di rumah situ lah. Biasanya kalau orang ini kan adalah yang tangga pada nungguin di situ, apa ngehibur apa gimana, ngebujuk, ngerayu gitu. Ini bener-bener nggak ada, datang pulang aja udah yang saya liatin. Oh ternyata pas dijelasin keluarganya di dalam rumah ya ternyata kejadiannya begini. Jadi saya paham kenapa dia begini. Terus kenapa gangguin teman saya itu, ya mungkin dia suka apa gimana. Emang teman saya itu kan modelnya ya lumayan lah kalau jadi cowok tuh, kalau cewek yang lihat tuh lumayan
Ya mungkin dia ngeliatnya cakep makanya dia gangguin. Saya mah di jalan bener-bener nggak digangguin. Jadi teman saya aja yang digangguin bang. Nah jadi ya kemungkinan ya begitu nih, jenazah ini, mayat ini ya demen sama teman saya yang emang mukanya lumayan ganteng ya. Kalau dibilang yang lagi ngetren sekarang tuh yang laki, demen sama laki mungkin ya. Kalau tanggapan saya sama teman saya tuh begitu. Tapi ya dari situ kita dapat laporan dari rumah sakit ternyata nggak boleh tambahan jam, nggak boleh tambahan waktu. Jadi ya kita antara tega nggak tega, kasihan sama nggak ya, jijik juga geli juga ya. Ya udah ya pulang aja, namanya dari rumah sakit nggak ini ya kita juga unjukin aja chatnya. Chat by phone kita unjukin, kita nggak boleh karena emang mobil mau ini lagi. Ya udah habis itu ya udah kita pamitan ya sama teman saya pulang dan gak ngurusin itu lagi. Jadi ya kita juga angkat tangan bang, karena satu juga ya geli juga ya, kasihan juga ya. Jadi perasaan itu macem-macem bang. Dibilang tega ya bisa tega, cuma ya mau gimana, dari rumah sakit nggak ngizinin dan kita suruh pulang. Ya akhirnya saya ngajak teman saya, ya udah keranda udah dibersihin, masukin mobil. Terus mobil sekiranya udah hidup, udah bisa dipanasin, udah saya pamitan, jalan pulang saya bang, paling bang. Oke nih Bang Rian, Bang ini kan ketika datang di tempat kosan ya, yang di daerah Bogor lah intinya ya. Iya bang. Nah, lu emang gak sadar kalau misalnya di tempat tersebut itu banyak banget cowok yang menurut gue ya, yang dari cerita lu itu sungguh aneh gitu. Ya kalau gue ini mah nggak ada pikiran sampai situ bang, yang penting pikiran gue ya meninggal ya udah meninggal, kagak aneh-aneh, kagak hancur ya udah. Jadi gue pede aja datang, nggak kepikiran sampai segitunya itu bang. Tapi dari laga apa ya, kayak dari perilaku penghuni kosan itu emang normal aja atau gimana bang? Ya nggak bisa dibilang normal juga sih bang, ya macem-macem lah. Ada yang laki kayak itu juga sebenarnya gue juga sempat kaget sih, laki kok tapi kayak bukan laki gitu. Buat saya apa sih, tulang lunak kalau gue nyebutnya tuh. Jadi kayak ayam berarti. Iya, jadi tuh isinya aneh-aneh semua, nggak bisa ketebak. Tapi yang gue pikirin tuh ya mayatnya ini ya udah utuh, nggak kenapa-napa, ya udah. Jadi makanya gue pede. Oke. Nah, lanjut ketika lu kan ngantar sama temen lu nih ya? Iya. Ya kan? Nah, kenapa temen lu nih yang digentayangin sama digangguin lah jatuhnya ya? Digangguin sama si korban. Nah itu juga jawabannya pas ketika dapat, pas udah nyampe rumah tuh bang. Nggak taunya ya ini yang kita antar ternyata belok bang. Maksudnya? Yang mungkin dia pesuka laki apa laki gitu ya. Emang kebetulan ya teman gue yang gue ajak ini ya, gue aja yang sebagai laki tuh menilai dia ya lumayan, apalagi yang manusia model begitu gitu loh. Makanya sepanjang jalan tuh yang digangguin dia, gue mah aman-aman aja. Makanya dia ngeluh digangguinnya tuh aneh-aneh. Anehnya itu ya aneh konyol gitu. Kalau menurut gue nggak serem, tapi lebih ke konyol. Tapi yang paling parah yang apa? Yang kejadian waktu di jalan itu ya? Iya, yang katanya pahanya keelus, terus lehernya keelus, terus kupingnya kayak ditiup-tiup. Ya itu yang paling ini. Emang kejadiannya tuh nggak parah, tapi kalau bagi kita yang logis konyol gitu loh. Apa yang dia mau? Bener-bener anjir, ada-ada aja ya. Iya bang. Ya emang sebagai profesi superambulan ya kita juga tidak bisa memilah-milih ya. Iya bang, namanya hidup kan macam-macam. Iya bener. Ya ketika dia butuh bantuan ya lu ya harus siap untuk membantu si korban ini ya. Iya bener bang. Oke, nah sesampainya lu di rumah korban nih bang, maksudnya kan dari warga sekitar kan sempat nolak ya. Iya bang. Dan lu kan juga udah lepas tangan tuh. Iya bang. Itu emang benar-benar nggak ada kelanjutannya atau gimana tuh bang? Ya nggak ada kelanjutannya bang. Udah begitu kita berdua lepas tangan, emang dari rumah sakit nggak ada tambahan jam dan mobil emang ditungguin di sana. Yaitu ceritanya itu keungkap ya awalnya ya temen gue yang lagi di kamar mandi, numpang kamar mandi itu denger ya mungkin ibunya atau kakaknya atau siapa itu ngobrol sama warga. Ya itu benar-benar ditolak karena anaknya mungkin ya punya kelainan. Ya itu temen gue cerita itu, denger cerita itu terus lari ceritain ke gue. Nggak lama ya keluarganya manggil kita berdua buat masuk, dijelasin detail kenapa dia bisa ditolak, kenapa bisa warga nggak seneng, kenapa bisa dikucilin tuh anak ya karena itu bang, menyimpang perilakunya. Iya. Berarti dia udah lama nih maksudnya pergi dari rumahnya dia gitu? Katanya berperilaku begitu tuh dari zaman sekolah bang. Jadi ada warga yang ngegapin dia di belakang rumah. Jadi katanya tuh ketika dijelasinnya itu ya begitu. Cowok sama cowok ngapain telanjang-telanjangan, apalagi buka celana di belakang rumah. Nah itu. Main mandi-mandian kali ya? Ya itu awal-awalnya tuh bang katanya yang itu sempat ketahuan warga. Iya, geli sih gue kalau ya makanya bang gue juga iya kan.
Cuma ya perasaannya campur aduk udah hitungannya. Tapi RT ada di situ. Lengkap bang di situ. Cuma ya warga ya udah datang pulang. Ya udah hanya menghargai aja mungkin. Tapi pihak keluarga maksudnya nggak malu gitu sama perilaku maksudnya kelakuan anaknya dulu gitu semasa Ya hidupnya. itu pas dikumpulin di dalam kan yang kita ngikut itu ya sebenarnya malu. Cuma ya anaknya ini kan sempet tobat tapi begitu lagi ketahuan lagi bang katanya. Itu zaman masih sekolah juga katanya. Sempet tobat berarti. Iya katanya udah sempat lempeng lagi normal. Terus belok lagi ketahuan di warnet tuh katanya ada yang ngeliat. Sama cowok. Iya itu ibunya tuh yang jelasin bener-bener detail pas kita di dalam ya itu. Makanya sempat timbul rasa kasihan tapi ujung-ujungnya rasanya jijik ya itu. Nah dia kan punya kakak nih. Iya bang. Respon kakaknya gimana? Ya udah pada lepas tangan semua bang, namanya kelakuan begitu kan. Udah pada bener-bener gak ada yang mau campur aduk, makanya di situ udah pada bingung. Berarti kalau dari cerita lu tadi nih, Bang Rian, berarti ini yang sekarang lagi marak beredar nih Bang. Apa ya, kayak cowok-cowok tuh menyimpang itu ya seperti LGBT. Makanya gue juga bingung sih gue maksudnya udah dikasih apa ya jenis kelamin yang bener-bener pejantan. Iya, ya. Bang. Kenapa dia itu bisa berbelok seperti itu? Apakah karena kurang kurang perhatian dari keluarga atau gimana nih Bang? Kalau dari yang bener-bener gue pernah alamin dan pernah punya temen yang real yang kayak gitu. Oh, lu punya teman kayak gitu juga? Punya temen tapi emang gak deket banget. Cuma bahasanya tuh gue tahu nih kelakuan begitu. Jadi mungkin kalau kata gue ya kalau gue yang menilai dia dari tampang mah oke serem. Laki bentuknya laki gitu. Banget. Itu duit apalagi tuh dia duitnya ada mulu bahasanya buat temen aja kita nggak bakal kekurangan duit sama dia. Cuma ya bahasanya dia tuh gue bosan sama cewek, gue pengen ngerasain yang beda. Itu dari situ gue ketemu kontaknya. Itu real yang dari temen gue tanya kalau gue sama temen gue ini kan modelnya belak-belakan. Itu suka jeblakin. Model lu serem. Lu cewek juga kalau ngeliat lu bahasanya oke, duit lu banyak, mobilnya bagus. Tapi kenapa lu demen sama laki? Udah gitu dari cara jalan, cara ngomong tuh kalau yang belok udah pasti beda. Bedanya? Ya kayak lemah gemulai aja. Ngomong sama laki aja tuh gesturnya beda. Kayak pantat goyang-goyang gitu ya? Iya, terus kayak ngomong aja tuh kayak lembut banget. Ngomong sama laki tapi lu. Karena gue ada yang temen gue sendiri begitu ada tapi kita nggak nginiin. Karena iya. Tapi pernah digodain? Dia modelnya nggak suka sama lingkungan sendiri tapi sukanya keluar ya itu bahasanya. Gue udah banyak duit bosan sama cewek ya mungkin emang dia dulu semua bagai cewek udah dicobain makanya dia bosan ya itu ngalinya ke sama jenis. Bingung ya, maksudnya bisa-bisanya gitu bosan sama cewek ya? Dia ngomong nih real gue bosan sama cewek pengen yang lain. Nah itu ngomong nggak begitu. Iya, gue kalau misalnya ngebayangin kisah-kisah tentang orang yang apa ya lagi bete kayak gini nih Bang ya, ngebayangin itu ketika dia ya berhubungan gitu Bang maksudnya kan? Iya. Ngerinya keluar yang kuning-kuning kan. Iya Bang makanya Bang. Ih lucu juga gitu kan. Harusnya ya. Oke Bang Rian sekali lagi terima kasih nih Bang nih. Iya Bang. Udah mau ngebagiin kisah pengalamannya dan mungkin semua penonton bisa ngambil sisi positifnya Bang ya. Iya Bang. Nah sebelum mengakhiri cerita nih Bang Rian punya pesan-pesan nggak buat temen-temen yang nonton cerita lu pada malam kali ini silakan. Ya pesan-pesannya namanya hidup di dunia ya. Yaudahlah lempeng-lempengnya aja yang ditakdirkan dari Tuhan ya. Lagi kita mau belok mau apa ya namanya mau bosan sama cewek mau bosan sama laki mau gimana ya udah sejalannya aja lah. Iya benar. Nggak boleh. Ya nggak boleh gitu. Iya nggak boleh membedain nasib sama takdir intinya gitu aja. Iya. Ada lagi Bang? Udah Bang ya Bang. Oke sekali lagi terima kasih Bang ya. Iya Bang. Oke mungkin itu aja cerita pengalaman dari Bang Rian dan gua Nardi pamit undur diri. Sampai jumpa di video-video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.